Jadi kalau ini banyak kekeliruan sejarah saudara. Indonesia dijajah 300 atau 3,5 abad. Enggak saudara. Itu istilah itu juga salah. Emang bangsa Indonesia kapan adanya? Kan bangsa Indonesia adanya tahun 1945. Jadi yang sebelumnya itu enggak ada bangsa Indonesia. Yang ada bangsa Hindia Belanda. Itu. Jadi bagaimana mungkin belum lahir sudah dijajah? Dan itu aja udah enggak logika gitu kan. Nah, jadi Indonesia nggak pernah dijajah. Ntar nih, kapan Indonesia dijajah? Itu baru seru ya. Mungkin pada sesi ketiga ya. Jadi Indonesia belum pernah dijajah sebelumnya. Tapi kapan Indonesia dijajah? Kita lihat. Jadi keliru tuh sejarah itu. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Enggak ada, bangsa Indonesia belum lahir. Bangsa Indonesia lahir setelah 1945. Itu. Terus selama 300 enggak nyampe selama itu. Ya, karena dijajah itu di sini mulainya penjajahan 1901 1945. Begitu saudara. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel saya ini, channel kajian berpikir, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya uraikan pada kajian yang lalu, yaitu tentang memahami khilafah dan khalifah sebagai ajaran ilahi. Praktisnya ini adalah bagian yang keduanya, dan sudah saya pampangkan ini hadis yang seringkali dibahas. Hadisnya cukup panjang, riwayat Imam Ahmad dan banyak lagi para ahlul hadis yang meriwayatkannya atau bahkan yang mensyarahnya. Hadisnya cukup panjang. Ini saya ambil inti-intinya yang nanti menjadi bahan kajian. Nah, adapun yang menjadi landasan ini saya angkat ke permukaan karena tentang masalah khalifah dan khilafah ini sampai saat ini dan sampai detik ini masih menjadi debatable. Ya, di mana perdebatan itu ya memang tidak ketemu, ya titik temunya tidak terjadi. Artinya kompromi pemahamannya juga tidak terjadi. Ya, padahal itu baru sampai tingkatan pemahaman. Ya, bagaimana kalau ada yang mempraktekannya? Ya sudah pasti, ya akan dihajar oleh pemahaman-pemahaman yang lain, dan itu sudah terbukti. Ya,
sudah terbukti adanya sekelompok atau sebagian umat Islam yang mempraktekkan, ya, lalu dihajar habis. Contohnya HTI, contohnya Khilafatul Muslimin. Itu keduanya sudah tidak eksis lagi, dibubarkan. Ya, artinya menandakan bahwa tidak ada katakanlah tafsir tunggal, artinya yang bisa diterima oleh semua golongan umat Islam terutama. Ya apalagi umat lain di luar umat Islam, sesama umat Islam saja tidak sama. Nah, itulah sebabnya kita akan jelaskan di sini, kita akan uraikan di sini, ya, dari mana mulai memahaminya agar kekeliruan-kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan itu dapat kita deteksi. Ya, gitu saudara. Nah, namun sebagai landasan dasarnya, ya, sebagai landasan dasarnya dan juga sebagai atau mesti dijadikan akidah adalah pertama bahwa khilafah dan khalifah ini merupakan ajaran ilahi. Itu yang pertama harus dilandasi. Ajaran ilahi atau ajaran Allah. Ini mesti diimani, mesti diakidahi, mesti diyakini. Itu yang pertama, landasan pertama. Kemudian landasan yang kedua, bahwa khilafah dan khalifah merupakan kehendak Allah, terserah keinginan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah, qadarnya Allah yang mesti diwujudkan atau yang mesti terwujud. Nah, itu saudara. Jadi dua hal ini mesti menjadi akidah, menjadi keyakinan. Nah, kalau ini belum menjadi akidah, belum menjadi keyakinan dua hal ini, ya, maka kita selaku muslim, selaku mukmin tentu akan dipertanyakan akidahnya. Ya, apalagi yang menentang, begitu. Nah, jadi itu landasan dasarnya. Kemudian untuk menelisik, ya, untuk menelisik tentang khalifah dan khilafah, pembahasan ini di mana kelompok mana yang tidak sepaham, yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah, apa yang dijelaskan Allah, apa yang dijelaskan Rasulullah, maka titiknya harus kita ketahui dulu, titik mulanya yang sama dari mana. Urainya begitu. Titik setara yang samanya kita nih sesama umat Islam itu di mana? Nah, dari titik yang sama itulah kita berangkat. Oke, seperti itu. Nah, untuk itu dua pemahaman yang harus melandasi ini adalah sebuah istilah. Ada yang namanya makna bahasa, ada yang namanya makna tafsir. Ya, artinya dua hal ini mesti dipahami. Khilafah, ya, kalau secara bahasa, ya, secara bahasa ada secara makna. Ini harus begini terobosannya. Kalau secara bahasa berarti translate, perpindahan. Nah, jadi nantinya kalau ditinjau dari secara bahasa, nantinya hasilnya adalah translate, pemindahan bahasa dari bahasa Al-Quran, dari bahasa Arab ke dalam bahasa-bahasa lain. Dalam hal ini tentunya adalah dalam bahasa Indonesia. Sedangkan secara makna
itu hasilnya adalah tafsir, adalah pemahaman. Jadi maknanya itu nanti banyak, namun pengertiannya satu, tetap adalah khilafah. Begitu saudara, rumusan dasarnya apapun yang mau kita bahas, ya, apapun yang akan kita bahas tentang Quran, tentang Sunnah, tentang hadis dan lain sebagainya, ya, maka dua ini, ya, arti secara bahasa, arti secara pemaknaan itu mesti dipahami. Kalau tidak, ya kan ribut terus. Kalau nantinya mau pulang ke sininya ini, mau pulang kembali kepada asal usulnya itu gak nyampe. Ya, baik. Jadi kalau secara bahasa, ya, khilafah, ya kan asal dari khilaf atau khalafah. Tuh. Kalau kita artikan, artinya apa? Pengganti. Pengganti atau menggantikan, itu makna bahasa dasarnya. Nah, kalau secara makna itu banyak makna. Makna pokoknya khilafah itu adalah kuasa atau kekuasaan, kuasa dan kekuasaan, boleh, ya, kuasa, kekuasaan, kekuasaan. Jadi itu kalau mau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, ya, secara bahasa khilafah artinya pengganti. Secara makna khilafah artinya kuasa dan kekuasaan, kuasa atau kekuasaan. Tuh. Nah, nanti kuasa dan kekuasaan itu, ya, modelnya banyak. Bisa bentuknya kerajaan, bisa bentuknya kesultanan, ya, begitu saudara. Bentuknya bisa kerajaan, bisa kesultanan, dan itu bisa sendiri adalah kekhalifahan. Dan kemudian kedaulatan. Nah, itu bentuknya. Kerajaan, kesultanan, kekhalifahan, kedaulatan. Kembali ke sini semua, bahwa khilafah adalah kekuasaan. Itu kita mesti sepakati, gak bisa tidak. Paham saudara? Nah, kalau sudah begini, nah ini titik sama nih namanya. Ini namanya persamaan pemahaman. Ya. Lalu kita urai. Begitu. Kita urai di sini. Kita detailkan di sini supaya nanti saudara nggak keliru di dalam memahami kelanjutannya gitu. Nah, setelah Anda paham semua itu, baru bisa masuk ke hadis ini. Nggak lecet lagi nanti pemahaman kita tentang khalifah, tentang khilafah. Baik, saudara.
Ya, pelan-pelan. Ini membutuhkan sebuah konsentrasi di dalam memahami. Makanya materi ini panjang, ya. Jadi kalau nonton video saya nggak ada yang pendek, rata-rata 45 bahkan bisa sampai 1 jam. Ya, jika saudara yang suka dengan keilmuan, yang suka dengan pemikiran, nah pasti dia lama nontonnya. Tapi kalau yang nggak suka, ya paling juga 5 menit selesai. Atau bahkan cuma lihat gambarnya doang selesai. Ya, maka yang like, yang komen, yang subscribe, ya, itu bisa dipastikan adalah orang-orang yang memang suka dengan keilmuan. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini merupakan dukungan dari saudara. Ya, lambat laun orang akan terus memahami dan dia akan menyebarkannya. Ya, tidak mesti penyebaran itu ya lewat ceramah-ceramah. Sebarkan video ini lagi, ya akan juga tersebar dengan sendirinya. Ya, maka saya ucapkan terima kasih bagi orang yang mendukung channel saya. Baik. Selanjutnya, ya, khilafah. Ini di dalamnya ada 2 hal. Ia merupakan sistem dan ia merupakan lembaga. Nah, jadi khilafah itu merupakan kelembagaan yang di dalamnya ada sistem. Siapa yang duduk di lembaga tersebut dengan menjalankan sistem tersebut adalah seorang khalifah. Jadi khilafah ini merupakan wadah atau tempat, bahasa Arabnya makanan, tempatnya siapa, makanannya siapa, makanannya khalifah. Seorang khalifah ini, ya, kalau kembali ke sini adalah merupakan seorang penguasa. Artikan aja. Ya. Jadi khalifah ini adalah seorang penguasa, ya, yang memimpin dengan sistem kekhalifahan. Makanya namanya khalifah, tempatnya khilafah. Yang duduk di sana khalifah, seorang khalifah. Nah, kemudian ini tempat apa? Tempat silih bergantinya. Akan jadi sini masuk. Silih bergantinya. Seorang khalifah. Enak kan kalau memahami seperti itu? Jadi khilafah adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terkandung sistem kekhalifahan, dipimpin oleh seorang penguasa yang namanya khalifah sebutannya, di mana di situ punya batas waktu, masa dan era. Makanya silih berganti. Makanya pengganti. Nah, kalau sampai sini sudah paham apa jenis-jenisnya, model-modelnya. Nah, ini modelnya. Ada model kerajaan, ada model kesultanan, ada model kekhalifahan itu sendiri, ada model kedaulatan. Kalau sekarang kedaulatan itu diartikan negara atau state.
Paham sudah? Masing-masing modelnya, namanya berubah tentunya. Ya, namanya berubah, tetapi fungsinya sama, maksudnya sama, yaitu penguasa. Penguasa juga. Jadi harus kembali seperti itu. Namanya beda. Kerajaan yang duduk di sananya adalah seorang raja. Yang duduk di dalam kesultanan tentu seorang sultan. Di dalam khalifah ya tentu ini khalifah. Di dalam kedaulatan siapa? Karena negara. Ya, ulil amri. Bisa begitu. Nah, ini saudara. Jadi nggak perlu ribet dan ribut tentang soal istilah. Ya kalau nanti kerajaan, kemudian di sininya disebutannya adalah khalifah yang tidak match memang. Seorang di sebuah kesultanan di situ sebutannya bukan sultan tapi khalifah, ya memang nggak match. Atau di sini khalifah, ya, kemudian disebutnya di situ adalah seorang raja, ya nggak pas. Jadi penempatan kata, penempatan bahasa, penempatan fungsi, penempatan kedudukan. Itulah sebabnya makanya kudu paham, ya. Jangan ributnya di depan, ribut dulu di depan, padahal sebenarnya sama kalau kita tarik ke belakangnya, begitu saudara. Oke, kalau ini sudah paham tentang istilah-istilah yang dimaksudkan oleh Allah, oleh sunnah, oleh Quran, nah baru kita bisa bahas ini hadis. Paham sudah? Baik, kalau sudah ini sudah paham, makanya boleh di zoom, dicatat sebelum saya hapus. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih, dihapus juga bisa diulang kan kalau di download. Baik, kalau ini sudah paham, nah mari kita masuk ke dalam hadis ini. Ke dalam hadis ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam hadis ini, ya, jadi khilafah ini juga punya tiga model berdasarkan apa yang tadi saya urai satu persatu, ya. Maka ada tiga model tentang khalifah, tentang khilafah, bukan khalifah ya, khilafah. Ada khilafah nubuwah, nih yang hadis ini, ya, metode, boleh katakan metode, ya, nubuwah, manhaj nubuwah. Kemudian khilafah mamlukiyah atau mamlakah, nubuwiyah, nubuwah, mamlakah, mulkiyah, mamlukiyah sama aja. Kemudian ada khilafah imamiyah atau imamah. Dia juga tinggal nanti relevansinya hari ini model nubuwahkah,
model Mamlukiyahkah, model Imamiyahkah yang match dengan kondisi hari ini. Ya, nah ini juga kalau nggak ngerti ini juga ya tadi. Jadi modelnya ada 3 ya, bentuk-bentuknya tadi ada kerajaan, ada kesultanan, ada kearifan itu sendiri, kemudian ada daulah ya. Nah, sedangkan itu bentuk-bentuknya. Nah, sedangkan modelnya ini ada khilafah nubuwah, khilafah mamlukiyah, khilafah imamiyah atau imamah. Nah, baru masuk ke sini. Nah, kalau sudah ini paham, maka masuk ke hadis ini. Takunu nubuwatu fikum masya Allah. Akan datang kepadamu ya masa kenabian. Ya, masa kenabian atas izin Allah antakunu, maka masa itu mesti ada. Jadi awalnya ada ya masa kenabian, sebelum ada kekhalifahan, yang ada adalah nubuat. Summa yarfa'aha ya, kemudian atas kehendaknya pula diangkat. Diangkat, kalau di hadis itu diterjemahkan dihapus, ditiadakan ya. Idza sa'a ayarfa'uha, apabila hal itu diangkat, dihapus, ditiadakannya ya atas izin Allah tentunya. Summa, kemudian akan didatangkan lagi atau diganti, takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya, akan diganti dengan khilafah yang model khilafahnya itu adalah model nubuwah. Gitu saudara. Artinya mewujudkan kekhilafahan itu ya dengan metode, dengan cara, dengan manhaj kenabian. Begitu saudara. Manhaj kenabian itu artinya bagaimana Nabi mempunyai cara, mempunyai teknik untuk mewujudkan kekhalifahan. Dalam hal ini tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari awal menjadi Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai al yauma akmaltu lakum. Nah, silakan saudara pahami sejarahnya. Ada banyak yang ngerti, banyak yang paham, dan banyak ustadz yang mengurai. Itulah namanya nubuwah. Ya. Nah, kemudian setelah masa nubuwah itu di sini dijelaskan, summa takunu mulkan Allah. Ya. Kemudian diganti, dicabut, ya seperti ini sama ya. Diganti dengan ya khilafah mulkan Allah dengan model kerajaan Mamlukiyah namanya. Nah, itu khilafah juga ya. Kemudian diganti lagi, hilang lagi dekat ini, summa takunu mulkan jabariyatan. Nah, kemudian berganti lagi setelah bubar, istilahnya setelah selesai Mamlukiyah itu ya, mulkan jabariyatan. Ini yang sering dibahas, adalah kerajaan
yang diktatoris. Kalau tadi mulkan adon, kerajaan yang menggigit. Kemudian akan berganti lagi, akan dicabut lagi oleh Allah menjadi summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nah, ini kalimat ini nggak pernah diperhatikan. Summa sakata. Lalu Rasul diam. Setelah mengucapkan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, akan didatangkan lagi khilafah minhajin nubuwah. Oke. Nah, maka pendapat, kalau saya lebih suka asumsi para kiai, para ulama yang terdahulu, bahwa kelak akan muncul lagi model khilafah nubuwah. Nah, Rasul itu tidak mengurai lebih lanjut, saudara. Di sini Rasul dia sakata atau sukut. Apakah saudara enggak memahami maksud Rasul dia? Mestinya Anda pahami bahwa ketika Rasulullah itu diam itu, Rasul menyerahkan kepada generasi yang akan datang, silahkan diterjemahkan, ditafsirkan, dimaknai sebagaimana zamanmu. Begitu. Ya. Rasul mengatakan sebenarnya bagaimana kamu memahami tentang khilafah. Ya. Yang Rasul tampilkan adalah yaitu tadi khilafah minhajin nubuwah. Untuk kedepannya seperti apa? Ya tentu Rasul bukan tukang ramal. Ya, sebab kalau nanti menjadi acuan khilafah model metode kenabian, ia akan bentur dengan ayat bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin. Tidak mungkin lagi ada nabi dan tentunya tidak mungkin lagi khilafah yang semodel itu. Paham, saudara? Entah nih, akan ada khilafah yang modelnya seperti model Nabi. Khilafah. Oh, nabinya sudah khotam. Ya nggak mungkin sama. Ya. Kalau mirip, bisa jadi gitu. Itu pun namanya juga bukan nubuwah, namanya juga mirip, bisa jadi. Makanya nanti di sini ada istilah rumusannya. Kan manhaj itu artinya cara. Ya, manhaj itu artinya cara. Cara itu artinya metode. Metode bisa berbeda, tetapi pola itu yang harus digunakan. Polanya untuk mewujudkan khilafah ini adalah pola sunnah. Gitu. Jadi pengertiannya beda antara manhaj dengan pola sunnah. Manhaj atau metode atau cara itu pengertiannya beda. Kalau ini bicara teknis, ini bicara prinsip. Prinsipnya khalifah mesti diwujudkan. Ya. Tapi
polanya kudu pola sunnah. Nih saya kasih analog aja biar gampang saudara memahami. Dengan cara seperti ini mungkin bisa jadi saudara paham. Ya, berbicara hasil. Katakan 20 hitungan yang akan dihasilkan. Ini bisa dengan cara menambah, cara teks, bisa dengan cara mengambil, bisa dengan cara mengkali, bisa cara membagi, bisa cara mempresentasikan. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Misal 10 tambah 10. Ya, 20 dikurangi 40 dikurangi 20. Ya. 20 kali 1. Kan bisa begitu. Ya, 40 dibagi 2. Ya, 100 persennya ya 20% dari 100 gitu. Dengan 20 juga. Itu namanya cara. Tidak sama, tapi wujudnya hasilnya sama. Ini yang disebut dengan pola. Ini yang disebut dengan cara. Paham? Pokoknya hasilnya segitiga. Bisa segitiga kayak begini, bisa segitiga kayak begini, bisa segitiga kayak begini, bisa segitiga kayak begini. Intinya segitiga. Enggak mesti persis sama. Boleh dengan analog seperti ini. Tujuannya wujudkan khilafah. Namanya apa? Terserah, istilahnya begitu. Ya, tapi masuk ke sini, saudara nantinya. Jadi khilafah itu adalah gunakan pola sunnah, bukan manhaj nubuwah. Paham, saudara? Kalau manhaj nubuwah ya nggak mungkin. Karena Nabi sudah khotam. Kalau makanya manhaj nubuwah, mesti ada hijrah tempat. Polanya sama, pola sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah dan seterusnya. Kan ayatnya begitu, itu pola. Metodenya beda. Ayat itu sampai hari ini mesti dilaksanakan karena itu adalah apa? Pola sunnah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dulu. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yastrib, pindah lokasi. Kalau hari ini mau mempraktekkan nubuah, pola sunnah atau manhaj sunnah, manhaj Rasul, manhaj Nabi, nubuah, ya nggak mungkin bisa. Semua tempat nggak ada yang kosong dari kekuasaan. Hijrah kemana? Begitu, saudara. Kayak ada pendapat kalau memang di negerinya tertindas, dijajah dan sebagainya, ya kenapa nggak pindah hijrah kayak orang Palestina suruh dihijrah? Hijrah kemana? Nggak ada itu. Keliru banget yang memahami. Bahkan kelirunya amat sangat. Kok ditinggalkan Masjidil Aqsa? Kan gitu ya. Jadi nggak bisa mempolakan ya atau memanhajkan nubuah itu dengan kondisi selain Nabi. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau udah memahami seperti ini, jadi mudah nantinya memahaminya, begitu, saudara ya. Oke.
barulah kita telisik ini, ya, kita telisik. Jadi perjalanan sejarah nih, yang pertama ya di masa nubuah atau kenabian. Ini berlangsungnya masa kenabian itu ya dari 611 Masehi hingga 632. Ya, ini masa kenabian. Ya, ketika Nabi diangkat, ditetapkan oleh Allah sebagai Rasul di 611 Masehi sampai dengan 632 Masehi Rasulullah wafat, kemudian berganti ya masa khalifah atau kekhalifahan. Ya, kapan? Dari 661 Masehi ya, maaf, sampai 661 Masehi dari 632. Ini cuma 29 tahun. Ya, cuma 29 tahun dari sini ke sini tuh. Dari masa kenabian ke masa khalifahan. Nah, kemudian ya, kan ini nih jelasin ini. Ya, summa takunu mulkan adon. Nah, yang khalifah minhajun nubuwah itu yang mana? Ya ini hula faur rasyidin. Nah, inilah yang disebut dengan khilafah minhajun nubuwah. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Mereka, beliau-beliau ini adalah khalifah minhajun nubuwah. Ujung daripada kenabian itu adalah khalifah. Jadi yang model kayak begini ini nih ya sudah selesai. Metode yang model seperti Nabi yang kemudian berujung kepada selesainya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ya sudah, itulah Khalifah minhajun nubuwah. Nggak akan ada lagi model kayak begitu. Ya, kok digadang-gadang? Ya berarti Anda nggak paham. Oke. Nah, setelah masa ini, nah berganti. Ini summa takunu mulkan adon. Nah, ini namanya mulkan. Mulkan yang tadi saya jelaskan, khilafah mamlukiyah. Mamlukiyah modelnya seperti itu ya, khilafah mamlukiyah. Ada 3 mamluk besar, Muawiyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Nah, inilah khilafah mamlukiyah yang disebut dalam hadis adalah mulkan adon. Ya, ini masing-masing punya masa, punya waktu, ya, punya waktu yang ditempuh. Ya, dari 661 Muawiyah
sampai 680 ya, sampai 680. Kemudian Abbasiyah 750 sampai 1258 dan Utsmaniyah dari 1299 hingga 1922. Nah, 924-nya ini menjadi republik. Ini namanya Mulkan Adon, raja yang menggigit. Begitu yang mereka uraikan kan dalam urai-urai para ustadz, para kiai. Nah, lalu ini kan ditunggu-tunggu apa? Summa takunu khilafatan ala minhajin buah. Itu yang ditunggu. Nah, sebelum ini datang kan begitu katanya, summa takunu mulkan jabariyatan. Fase yang keempat ini, mulkan jabariyatan itu kerajaan yang diktator, dan itu bukan dari ini selesai sudah, bukan dari khilafah, bukan dari ajaran Allah. Khilafah yang dimaksud oleh ajaran Allah bukan. Nah, jadi untuk mensinkronkan hadis ini dengan ayat, ya, Allah katakan, Allah firmankan, ikhtilafil laili wan nahari la ayat liqaumi yatafakkarun, liqaumi yatadzakkarun. Silih bergantinya siang dan malam itu adalah tanda yang bisa dimengerti oleh kaum yang berpikir, orang-orang cerdas yang memiliki basyirah, yang memiliki nadharah, yang mempunyai wawasan, yang mempunyai pengetahuan. Ya, kalau hanya membedakan siang dan malam kan nggak perlu mikir kalau bicara siang dan malam dalam artian fisik. Masa mesti mikir dulu? Artinya silih bergantinya kekuasaan itu, ya, ketika Islam berkuasa namanya siang begitu, ketika Islam tidak berkuasa namanya malam. Nah, jadi untuk mensinkronkan ayat itu dengan hadis ini selesai, nggak perlu ribut lagi di hadis, ya. Nggak usah lagi cari-cari sanadnya, cari-cari perawinya, cari-cari menilai, mendikte dan sebagainya. Nggak perlu, saudara. Jadi saudara nih, saya ajak berpikir praktis. Setiap hadis itu untuk mensahihkannya itu nggak usah cari perawi, nggak usah cari sanad, nggak usah gantungan ke Qur'annya ada nggak. Kalau ada ayat berapa, surat berapa, selesai. Ini ribut di sana. Oh, perawinya ada yang mungkar, perawinya ada yang jelek, perawinya ada. Padahal di situ bagus. Saya bukan ahli hadis. Dan juga nggak punya hak untuk menilai hadis itu bagaimana dan bagaimana. Tetapi paling esensi, paling sangat pokok dan nilai yang tinggi ketika hadis itu dicantelkan kepada ayat, kepada Quran, yang nggak mungkin salah, yang nggak mungkin keliru. Kalau hadis itu periwayatnya atau sarahnya bisa jadi berbagai macam ragam pendapat, gitu saudara. Ya, makanya yang kerap kali ribut itu adalah masalah sanad.
sanadnya nyampe apa enggak? Lah sanadnya nyampe ke Rasulullah, pahaman ente nggak nyampe, pemahamannya ente nggak sama dengan bagaimana Rasul memahami, bagaimana umat-umat di masa lalu memahami ayat hadis tersebut. Hadisnya nyampe, sanadnya nyampe, tapi ente kagak nyampe pemahamannya. Nah di situ letaknya, ya. Jadi cari praktisnya, mudahnya untuk mensahihkan hadis itu, cantelkan ke Quran, cantelkan ke ayat. Nggak ada cantelannya, nah ini baru dipertanyakan. Ya, bukan dipertanyakan sebenarnya, lebih bagusnya. Dipahami kenapa seperti itu. Nah, gitu kan. Bisa jadi yang salah itu pemahamannya. Sebenarnya ya ada kaidah yang bisa menjembatani ke ayat, gitu ya. Begitu. Oke saudara, saya nggak melebarkan ke sana. Kembali ke sini. Jadi mulkan jabariyatan itu adalah para imperialis, imperial dan kolonial. Itu saudara. Jadi imperial dan kolonial inilah yang disebut mulkan Jabariyah, ya, raja diktator. Jadi raja yang diktator itu adalah para raja yang pekerjaannya itu merampas dan mengambil hak bangsa lain dengan cara menjajah. Itulah namanya mulkan jabariyatan. Sejak kapan ini hadir? 1900 ya, bukan 1900, abad ke-16 17 lah, sampai dengan abad ke-19-an. Nah ini masa penaklukan. Masa penaklukan itu sampai 1901. Nah itu namanya masa penaklukan yang ditaklukkan oleh raja-raja mulkan Jabariyatan. Nah setelah takluk semua, ya, bangsa-bangsa Afrika, Asia, bahkan juga ada Eropa Timur itu setelah ditaklukkan, nah di situ dijajah namanya, berkuasalah di situ, ya, dengan cara berkoloni. Kalau di Indonesia ini berkoloni, sebutannya adalah kolonial, zaman kolonial. Ini dari tahun 1901 sampai dengan 1945. Ya, inilah yang disebut masa penjajahan dari 1901 sampai 1945. Di situ sudah tidak ada lagi perlawanan. Artinya ada perlawanan kecil langsung dipadamkan. Perlawanan besar-besaran, perang dan lain sebagainya di sini, saudara. 16 abad ke-16 sampai dengan abad ke-19 lah. Ya, ada perang Kesultanan Demak, ada perang Aceh, ada perang macam-macam di sini. Nah, itu namanya masa penaklukan, bukan masa penjajahan. Kalau masa penjajahan itu udah nggak ada perlawanan, itu namanya penjajahan. Nah, ini 1901-1945. Jadi kalau ini banyak kekeliruan sejarah, saudara. Indonesia dijajah 300 atau 3,5 abad. Enggak, saudara. Loh, itu istilah itu juga salah. Emang bangsa Indonesia kapan adanya? Kan bangsa Indonesia-nya adanya tahun 1945. Jadi yang sebelumnya itu nggak ada bangsa Indonesia. Yang ada bangsa Hindia Belanda. Itu. Jadi bagaimana mungkin belum lahir sudah dijajah? Dari itu aja udah nggak logika gitu kan. Nah, jadi Indonesia nggak pernah dijajah. Ntar nih, kapan Indonesia dijajah? Nah, itu baru seru ya. Mungkin pada sesi ketiga ya. Jadi Indonesia belum pernah dijajah sebelumnya. Tapi kapan Indonesia dijajah? Nah, kita lihat.
Jadi keliru tuh sejarah itu. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Enggak ada, bangsa Indonesia belum lahir. Bangsa Indonesia lahir setelah 1945. Nah itu. Terus selama 300, enggak nyampe selama itu. Ya, karena dijajah itu di sini mulainya penjajahan 1901 1945. Begitu saudara. Oke. Nah, setelah itu baru masuk ya. Nanti adalah yang fase kelima. Begitu saudara. Fase kelima apa? Ya, setelah 1945 ini ya, masuklah fase yang namanya fase demokrasi dan republik. Ini fase kelima. Ini pintu masuk. Pintu masuk apa? Pintu masuk ke khalifahan. Bukan khalifah min hasil nubuwah, bukan. Khilafah di 3 model tadi. Khilafah imamiyah, bukan khilafah nubuwah, bukan khilafah mulkiyah atau mamlukiyah, tapi khilafah imamah atau khilafah imamiyah. Di sini pintu masuknya di masa demokrasi dan republik. Itulah yang diserahkan kepada kita untuk memahami dari sudutnya Nabi. Begitu saudara. Jadi enak membahas sejarah itu runut. Oke, sampai di sini dulu saya batasi ya, karena durasinya sudah terlalu panjang. Nanti kita sambung kepada sesi yang ketiga. Saya cukupkan dulu sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.